Halo teman-teman, perkenalkan saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pendangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan asinkronus terkait dengan penerapan limit fungsi aljabar. Pada kesempatan lalu, Anda sudah belajar di dalam kelas sinkronus bahwa semestinya asimtot itu dibagi menjadi tiga, yaitu asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Asimtot tegak yang kemudian kita sebut sebagai vertical asymptote, asimtot eh, datar yang kemudian kita sebut sebagai the horizontal asymptote, dan asimtot miring kemudian kita sebut sebagai oblique asymptote. Nah, pada kesempatan asinkronus lalu, anda sudah belajar tentang apa itu asimtot tegak dan apa itu asimtot datar. Asimtot tegak itu didefinisikan pada saat limit X mendekati bilangan tertentu pada fungsi fx menghasilkan nilai divergensi plus minus tak hingga. Nah, supaya menghasilkan nilai plus minus tak hingga, maka penyebutnya harus sama dengan nol. Nah, itu yang harus Anda ingat kembali. Sementara asimtot datar atau horizontal asymptote itu tercapai pada saat Y sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk Fx. Artinya Fx akan terdefinisi dengan pangkat X itu antara pembilang dan penyebutnya sama. Nah, saya akan mereview kembali terkait bagaimana pemahaman Anda, khususnya di bagian asimtot tegak dan asimtot datar berikut ini. Bila demikian diberikan asimtot tegak, mohon maaf, fungsi fx, maka Anda diminta untuk menentukan asimtot tegak dan asimtot datar serta asimtot miringnya. Mari kita coba satu persatu dari tiga soal ini. Pertama-tama Anda eh, gunakan definisi bahwa asimtot tegak itu tercapai pada saat eh, limit, ya. Jadi saya tulis di sini asimtot tegak atau vertical asymptote itu dicapai pada saat limit x mendekati a untuk fx, ya kan, itu sama dengan plus minus tak hingga, ya. Itu yang paling basic yang harus Anda pahami. Nah, sementara ciri-cirinya adalah apabila kita menjumpai fungsi polinomial rasional yang berbentuk polinomial, misalnya fx sama dengan x pangkat m plus titik-titik sampai dengan c, katakan seperti itu, dan atau mungkin xx x pangkat n sampai dengan titik-titik misalnya R misalnya begitu. Jika M-nya sama dengan N, maka yang terjadi adalah VA dan HA akan terdefinisi. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah pada saat M-nya lebih besar dari N, maka asimtot miring yang terdefinisi, OA. Ya, sementara yang ketiga adalah pada saat M-nya kurang dari N, maka yang terdefinisi adalah vertical asymptote saja. Gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami, rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian bagaimana kondisi horizontal asymptote kalau misalnya fungsi berpangkatnya itu kurang dari apa namanya, pangkat atas lebih kurang kurang dari n, gitu ya, maka HA tentu akan sama dengan nol, ya. Berarti hanya akan sama dengan nol. Oke. Nah, sekarang kita akan tentukan juga untuk yang ini. Nah, vertical asymptote itu tidak lain adalah limit x mendekati A untuk fx sama dengan plus minus tak hingga. Sementara horizontal asymptote itu terjadi pada saat limit x mendekati tak hingga untuk fx itu terdefinisi artinya akan sama dengan y. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah asimtot miring. Asimtot miring itu tercapai pada saat kita bisa lihat di sini. Asimtot miring eh, kita punya eh, fungsi rasional di mana fungsi berpangkatnya di pembilang lebih besar daripada penyebut, ya kan? Sehingga kita akan menggunakan pembagian sintesis atau dalam kontekstual yang sudah disampaikan di dalam mata pelajaran Anda di SMA disebut sebagai porogapit, misalnya seperti itu. Nah, eh, jadi kalau misalnya kita jumpai fungsi yang demikian, artinya fungsi ini tidak memiliki asimtot eh, tegak dan atau asimtot datar, ya. Oleh karena itu nanti kita harus melakukan proses pembagian.
Demikian. Oleh karena itu, asimtot miring itu tercapai pada saat limit X mendekati tak hingga untuk Rx per Qx itu sama dengan nol, di mana R ini adalah sisa, Q adalah pembaginya. Ya, jadi kalau saya punya Fx, nanti kita punya Fx seperti ini, teman-teman. Eh, di sebelah sini ya, bukan, ya. Jadi obelik asimtot itu adalah pada saat limit X mendekati tak hingga untuk Fx itu nilainya sama dengan nol, ya. Sama dengan, ya, sama dengan eh, nol, ya, harapan kita adalah sama dengan nol nantinya. Tapi aslinya, asal muasalnya dia adalah sama dengan berapa kira-kira? Kalau misalnya Anda jumpai nilai ini, kira-kira nilainya adalah plus minus tak hingga kan, ya. Kalau misalnya Anda ingat bahwa eh, mendekati nol itu harusnya adalah plus minus tak hingga. Ya, kurang lebih demikian. Nah, eh mendekati nol, ya, mendekati tak hingga, ya. Artinya pangkatnya lebih besar. Nah, tetapi yang menjadi analogi lagi adalah fx-nya kemudian harus kita pecah menjadi misalnya seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, fx itu sendiri terdiri dari limit X mendekati tak hingga, ya, sisa bagian dibagi dengan pembagi, di, ditambahkan dengan hasil dari pembagian. Jadi saya punya hasil bagi AX ditambah sisanya tadi adalah apa itu yang di sini, sisanya adalah RX dan pembaginya adalah IX. Jadi ya, jadi harus berbentuk seperti ini. Dan nilai dari limit yang ada di sebelah sini itu harus sama dengan nol, gitu ya. Sehingga nanti Y akan terdefinisi di HX. Sehingga Y sama dengan HX lah ini yang kemudian kita sebut sebagai asimtot miringnya, ya. Nah, itu penjelasan singkat tentang asimtot miring. Jadi asimtot miring adalah hasil bagi dari eh, apa namanya, dari nilai fungsi yang akan kita hitung, ya. Nah, kira-kira dari soal yang saya sebutkan di sini, kira-kira ini mengandung apa saja? Oke, yang pertama adalah bila pangkatnya sama, maka dia akan mengandung vertical asymptote and oblique and horizontal asymptote. Artinya ini akan mengandung VA dan HA, ya kan? VA dan HA. Ini juga sama. Ada VA dan ada HA. Yang ini juga sama. Ada VA dan ada HA, gitu ya. Oke, nah kira-kira itu ya untuk eh, soal ini solusinya bagaimana. Nah, sekarang kita akan selesaikan lagi soal ini. Fx-nya sama dengan, jadi untuk soal nomor satu saya punya Fx-nya sama dengan X min 9. Misalnya X min 9, X min 9 per X min 4. Nah, kita cari dulu vertikal asymptot itu terjadi pada saat limit X mendekati nilai A untuk Fx itu sama dengan plus minus tak hingga. Artinya apa? Artinya penyebut harus sama dengan nol supaya nilainya menjadi tak hingga. Ya, berarti kita akan, berarti artinya, ditulis ya, artinya X min 4 harus sama dengan nol, ya kan? Sehingga berarti X min 4 sama dengan nol, maka X sama dengan 4. Jadi vertikal asimtotnya itu adalah X sama dengan 4. Jadi ini tolong dibedakan, ini ekivalen artinya, gitu ya. Ekivalen itu sama dengannya bukan sama dengan tapi ada tiga garis gitu ya. Nah, ini yang VA. Nah, sekarang yang HA, ya kan? HA, horizontal asimtot atau asimtot datar, ya. Asimtot datar itu terdefinisi pada saat Y sama dengan limit X mendekati tak hingga dari fungsi Fx. Berarti kita punya Y sama dengan limit X mendekati tak hingga fungsi Fx-nya adalah X min 9 per X min 4, gitu ya. Pangkatnya sama, maka jawabannya adalah sebetulnya satu. Tapi kita harus hitung dengan skema limit tak hingga. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat satu. Berarti kita bagi dengan X pangkat satu per 9X pangkat satu per X pangkat satu min 4 per X pangkat satu, gitu ya. Nggak perlu ditulis pangkatnya juga nggak apa-apa. Nah,
Nah, selesaikan berarti di sini ketemu limit X mendekati tak hingga satu min 9 per X per satu min 4 per X gitu ya. Sama dengan satu min nol per satu min satu. Satu min nol sorry ya. Sama dengan Y-nya. Ini tadi Y ya. Y. Terus ini sama dengan Y. Berarti Y-nya sama dengan satu. Nah, berarti kesimpulannya horizontal asimtot itu setara dengan Y sama dengan satu. Oke ya. Kira-kira itu untuk soal nomor satu. Kemudian soal nomor dua itu ada fx sama dengan x kuadrat per x kuadrat min 3x plus 2. Nah, berarti di sini akan mengandung vertical asymptote dan horizontal asymptote gitu ya. Nah, saya akan tambahkan di sini teman-teman. Oke. Nah, berarti kita akan punya fungsi fx untuk soal nomor 2. Fungsi fx itu sama dengan berapa tadi itu x kuadrat ya, x kuadrat per X kuadrat min 3X plus 2 ya. Jadi sekarang saya punya vertikal asymptote itu adalah limit X mendekati A untuk Fx itu sama dengan plus minus tak hingga. Artinya, jadi ditulis artinya gitu ya. Artinya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan nol gitu ya. Sehingga, sehingga sekarang kita punya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan nol. Sehingga, ya, oke, sehingga ini. Anda faktorkan, faktor dari 2 supaya menghasilkan min 3 itu berapa? Berarti 2 itu adalah 2 kali satu supaya hasilnya 3 ya. Berarti X min 2 X min satu ya sama dengan nol, X sama dengan 2 atau X sama dengan satu. Sehingga vertikal asimptotnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan satu. Sekarang kita cari horizontal asimptotnya, itu berarti HA itu kongruen atau setara dengan Y sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat per X kuadrat min 3X plus 2 kan gitu ya. Berarti Y-nya sama dengan eh, berapa kira-kira? Y-nya tidak lain adalah bagi dengan pangkat tertingginya berarti limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat min 3X per X kuadrat plus 2 per X kuadrat ya. Berarti kita punya Y sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk satu per 1 min 3 per X plus 2 per X kuadrat. Y sama dengan, nah kita substitusikan berarti satu per satu min nol plus nol. Berarti atau Y sama dengan satu. Nah, berarti horizontal asimptotnya, oke, HA-nya itu kongruen setara dengan Y sama dengan satu. Itu ya, teman-teman ya. Oke. Yang ketiga juga sama, Anda lakukan dengan cara demikian. Anda bisa perhitungkan nilai asimptot tegaknya berapa, asimptot datarnya berapa. Nah, sekarang kita bisa cari asimptot tegaknya berapa dari soal ini. Ya. Sekarang kita coba ya di sini kan. Misalnya ini ada soal nomor satu, nomor tiga. Tiga adalah limit X mendekati. Sorry, bukan limit ya, tapi fx-nya, fx-nya, fx-nya untuk soal nomor tiga. Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3. Saya tidak hafal soalnya. X pangkat 3 min 2X plus satu plus 7. X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X plus 7. Ini. Per X pangkat 3 min 27. Oke. Nah, Anda mengingat cara memperhitungkan eh, berpangkat 3 itu seperti apa ya kan? Kita hitung dulu vertical asymptote itu tidak lain adalah berapa ini limit ya kan? Limit X mendekati A untuk fx itu sama dengan plus minus tak hingga. Nah, artinya apa? Artinya X pangkat 3 min 27 itu sama dengan nol. Oke. Nah, oleh karena itu nanti sehingga X pangkat 3 min 27 sama dengan nol, berarti kita akan cari faktor apa yang menentukan 27 itu menjadi nol, yaitu 3 tidak lain. Nah, Anda bisa gunakan cara Horner seperti yang saya sampaikan di pertemuan lalu, bahwa di sini itu sebetulnya X pangkat 3 min 27 ini tidak lain adalah X pangkat 3 min 0X
atau plus 0x kuadrat plus 0x min 27 kan aslinya seperti ini kan. Jadi setelah pangkat 3 ada pangkat 2 dan ada pangkat 1 ya kan. Nah, pangkat 2 dan pangkat 1 ternyata tidak memiliki koefisien. Artinya koefisiennya bernilai 0 gitu ya. Ya, berarti kita bisa masukkan Indonesia 1, kemudian 0, kemudian 0, kemudian min 27 seperti ini. Dan angkanya kita bisa substitusikan 3, let's say seperti itu ya. Kemudian kita turun ke bawah, ini berapa ini berarti si satu turun ke bawah 1 kali 3 ini 3, ditambah ini ketemu 3, 3 kali 3 itu 9, 9 ini turun ke bawah 9, 9 pindah ke sini itu adalah 27 positif. Nah, berarti di sini 0 kan hasilnya kan. Artinya apa? Artinya kita punya ini X min A kan gitu ya. A-nya adalah 3, berarti kita punya eh, X min A, X min A dikali dengan sisanya di sini berapa? Baginya, hasil bagi, sorry kok sisa. Ini berapa? Sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita punya X min 3 dikali dengan, nah ini pangkat 3 berarti ini pangkat 2. X pangkat 2 plus 3X plus 9 sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti kita sudah punya dua pemfaktoran. Masalahnya ini bisa difaktorkan nggak kira-kira, teman-teman, untuk yang ini? Coba faktor dari 9 supaya dijumlahkan menghasilkan 3 dan tidak ada angka negatif di sini. Artinya tidak bisa difaktorkan atau diskriminannya kurang dari 0. Artinya eh, dia akan menghasilkan seluruh bilangan supaya masuk ke dalam situ ya, positif ya. Artinya ini tidak bisa difaktorkan atau diskriminannya kurang dari nol. Coba Anda cek diskriminannya B kuadrat min 4AC, ya kan? Itu B-nya itu adalah 3 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali AC-nya 9. Berarti 9 dikurangi 36 sama dengan min 27. Artinya diskriminannya kurang dari nol. Oleh karena itu berarti yang bisa difaktorkan adalah X min 3. Berarti X min 3 sama dengan nol maka X-nya sama dengan 3. Artinya vertikal asymptot sama dengan X sama dengan 3. Atau vertikal asymptot setara dengan, jawabannya satu di sini ya. Vertikal asymptot itu setara dengan X sama dengan 3. Oke. Nah selanjutnya bagaimana dengan horizontal asymptotnya? Ya. Nah, kita akan lanjutkan di sebelah sini. Mohon maaf, space-nya kurang. Saya punya horizontal asymptote itu terdefinisi pada saat Y sama dengan limit X mendekati tak hingga Fx gitu ya. Berarti kita punya Y sama dengan, asumsikan bahwa ini tak tentu, maka limit X mendekati tak hingga untuk X kuadrat min 2X, sorry, X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X plus 7 per X kuadrat S pangkat 3 min 27 ya. Selanjutnya Anda bagi dengan pangkat tertinggi seperti biasa, maka ini sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 3 per X pangkat 3 min 2X kuadrat per X kuadrat pangkat 3 plus X per X pangkat 3 plus 7 per X pangkat 3 per X pangkat 3 per X pangkat 3 min 27 per X pangkat 3. Nah, kita punya Y sama dengan limit X mendekati tak hingga pangkat 3 bagi pangkat 3 1 min 2 per X plus 1 per X kuadrat, misalnya begitu, plus 7 per X pangkat 3 per 1 min 27 per X pangkat 3. Sehingga Y sama dengan 1 min 0 plus 0 plus 0 per 1 min 0, Y sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Berarti horizontal asymptot itu setara dengan Y sama dengan 1. Nah, ini pembahasan terkait vertical asymptot. Nah, pada kesempatan selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana horizontal asymptot itu ditentukan. Nah, ini saya akan membuat papan tulis yang baru ya, teman-teman ya. Ctrl N, Ctrl N. Nah, saya akan bangun papan tulis yang baru. Landscape aja, ya. Kira-kira seperti ini. Saya akan mengambil soal saya aja yang di sini. Contoh soal. Oh, tidak ada contoh soal di sini ya, tapi nggak apa-apa kan saya tunjukkan untuk contoh soal limit untuk fx akan didefinisikan dengan asimtot miring.
Coba kita lanjutkan dulu. Jadi saya punya fx ya, itu sama dengan berapa ya nanya? X pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x plus 7 gitu ya, per x kuadrat min 5x plus 6 ya. Ya, kira-kira demikian. Nah, kira-kira apa yang bisa Anda definisikan dari sini? Ya kan? Sebetul-betulnya bukan hanya obelik asimtot yang ada di fungsi ini, melainkan dia juga memiliki fungsi vertikal asimtot. Nah, coba kita masukkan ke GeoGebra beta Anda. Saya akan buat GeoGebra. Eh, Moga-moga bisa mencukupi ya ininya di GeoGebra. Nah, ini coba loading GeoGebra ini. Saya punya fx, katakan fx-nya itu adalah sama dengan X pangkat 3, eh, jadi X pangkat 3, X pangkat 3, saya tidak hafal soalnya, X pangkat 3, 4, 6, 7. Ya. 4, 6, 7. Min 4X kuadrat plus 6X plus 7. Seperti ini ya. Nah, ini yang fungsi pangkat 3-nya. Nah, terus pangkat 2-nya adalah seperti ini. Ya, tadi X kuadrat min 5X plus 6. Saya hapus saja. Ulangi, gx itu sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Ini ya, ini adalah fungsinya kalau saya pisahkan. Tapi saya gabung ini, eh, kx itu sama dengan fx dibagi gx, gitu kan? Dibagi gx. Maka kita akan punya fungsi demikian. Ya, nah ini fungsi yang baru, yaitu fungsi yang saya bikin barusan di soal itu. Nah masalahnya, berapakah asimtot miringnya? Gitu. Berapa asimtot miringnya kan yang menjadi pertanyaan itu ya berikutnya. Nah, ternyata ini juga mengandung asimtot tegak loh teman-teman. Nah, tapi di berapa asimtot tegaknya? Mari kita lihat dulu asimtot tegaknya. Asimtot tegaknya ternyata ada, yaitu di pada saat ya coba kita hitung vertikal asimtotnya itu pada saat limit x mendekati tak hingga maaf limit x mendekati a gitu ya. Limit x mendekati a, maaf, A untuk fx itu sama dengan plus minus tak hingga. Oke. Artinya, oke, berarti artinya, artinya x kuadrat min 5x plus 6 itu sama dengan 0. Gitu ya. Artinya begitu ya. Oke. Berarti x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan dulu 6 itu berapa faktornya ya. 6 supaya menghasilkan 5 itu faktornya adalah min 2 dan min 3 menghasilkan min 5 ya. Berarti kita akan punya x min 2, x min 3 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Ini vertikal asimtotnya. Nah, sekarang berapakah horizontal asimtotnya? Ya, nah kita cek dulu. Horizontal asimtotnya ada nggak kira-kira? Ya, kita akan bikin horizontal asimtot terdefinisi pada saat limit x mendekati tak hingga untuk fx itu sendiri, ya kan? Nah, masalahnya adalah coba kita cek. Y sama dengan limit x mendekati tak hingga untuk fx-nya x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x plus 7 per X pangkat 3 min 27 kan gitu ya. Berarti di sini kita akan membaginya dengan pangkat tertinggi. Itu eh maaf ini em, maaf ini bukan ini ya bawahnya ya, sorry. Bawahnya ternyata X kuadrat X kuadrat min 6. Ya, berarti pangkat tertingginya pangkat 3 ya. Berarti X pangkat 3 per X pangkat 3 min 4 per 4X kuadrat X pangkat 3 plus 6X per X pangkat 3 plus 7 per X pangkat 3 per yang bawah X kuadrat per X pangkat 3 min 5X per X pangkat 3
plus 6 per X pangkat 3 gitu ya. Nah, sehingga kita akan punya eh, nilai limit hasil untuk VA, ini lanjutannya VA ya, lanjutannya oke, lanjutannya VA, HA, sorry, HA, itu adalah Y sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk, ya kan, tadi nilai akhirnya berapa tadi? X satu, ya kan, 1 min, ya, satu min 4 per X, ya kan, plus 6 per X kuadrat plus 7 per X pangkat 3 per, ya kan, per 1 per X min 5 per X kuadrat plus 6 per X pangkat 3. Sehingga Y-nya sama dengan 1 min 0 plus 0 plus 0 per 0 min 0 plus 0. Y sama dengan 1/0 adalah sama dengan tak hingga. Oke, artinya HA tidak terdefinisi ya. HA tidak ada, ya. Nggak ada. Apa namanya, horizontal asymptote tak hingga itu nggak ada. Oleh karena itu, pada kesempatan ini yang ditemukan bukan hanya oblique asymptote, melainkan ada vertikal asymptote-nya juga, kan gitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung oblique asymptote, OA, ya. Karena fungsi daripada fx itu kemudian kita definisikan sebagai hasil bagi hx ditambah rx dibagi qx. Nah, ini analoginya adalah misalnya kita punya angka 7/2. 7/2 itu sebetul-betulnya adalah 3,5 kan gitu ya. 7/2 itu kan 3,5 ya. Nah, atau bisa kita hitung 3 ditambah 1/2. Nah, 3 ini adalah hasil baginya, 1 ini adalah sisanya, dan 2 ini adalah pembaginya. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Saya punya porogape 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. 7 kurangi 6 adalah 1. Nah, H ini kemudian menempati posisi ini, dan 2 ini ada di posisi ini, dan 1 ini miliknya dia. Nah, kira-kira itu ya analoginya ya. Nah, nanti fungsi Anda akan dibangun demikian. Ya, fungsinya akan dibangun demikian. Oleh karena itu, teman-teman, kita akan punya fx seperti ini. Fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 6x plus 7 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, setelah Anda ketemu begini, maka langkah berikutnya adalah Anda masukkan ke pembagian sintesis, yaitu X pangkat 3 min 4X kuadrat plus 6X plus 7 dibagi dengan X kuadrat min 5X plus 6. Ya. Nah, silakan Anda bagi, ini dibagi ini dulu. X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2, berarti tinggal X saja. Ya, benar? Oke. Selanjutnya, setelah Anda hitung pembagiannya, barulah Anda kalikan. Ini kali ini kali ini kali ini. Berarti di sini ketemu X pangkat 3 min 5X pangkat 2 plus 6X gitu ya. 6X. Anda kurangkan porogabit seperti biasa. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 adalah habis 0. Min 4 dikurangi min 5. Nah, berarti 4 plus 5. Berarti tinggal X ya. X kuadrat. 6 kurangi 6 habis tinggal 7 plus 7. Oke. Nah, sekarang kita bagi ini ke sini. Yang kita bagi berarti X kuadrat bagi X kuadrat itu 1 plus. Sekarang Anda perkalikan satu persatu. X kali X kuadrat berarti X kuadrat. X kali min 5 berarti min 5X. X kali 6 berarti plus 6 dikurangkan. Seperti ini ya. Nah, ketemu nanti pembagiannya habis berarti 2 kurangi min 5 berarti tinggal 12 ya. 12X 0, maaf ini bukan 12X ya, tapi berapa? Nah, ini ada kesalahan. 5 pasangannya siapa? Nggak ada ya. Berarti 0 dikurangi 5. Berarti 0 kurangi 5 berapa? 0 kurangi min 5. Sorry, 0 kurangi min 5 adalah 5. 5x ya. 5x. 7 dikurangi 6. Berarti 1. Ya, seperti ini. Nah, ini x plus 1 ini sebagai hasil bagi. Berarti kita punya fx-nya itu sama dengan
hasil baginya ditambah dengan sisanya tadi, sisanya itu tadi kita sebut Rx, dan pembaginya adalah Gx. Gini ya, berarti kita punya Fx sama dengan hasil baginya berapa? Hasil baginya adalah X plus 1, ditambah dengan Rx-nya berapa? Rx-nya adalah 5x plus 1 per, ya, berapa kira-kira? 5 pembaginya X kuadrat plus, X kuadrat min 5x min 5x, ya kan? X kuadrat min 5x, X kuadrat min 5x, min 5x plus 6, ya kan? Nah, 6. Ya, oke teman-teman ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa pada saat limit X mendekati tak hingga untuk fx seharusnya menghasilkan tak hingga gitu ya. Nah, menghasilkan tak hingga artinya nilai ini jangan keburu dimasukkan, gitu ya. Nilai ini jangan keburu dimasukkan dengan catatan nilai ini harus sama dengan nol limit ini, gitu ya. Artinya berarti Y itu akan sama dengan nilai yang ada di sini, yaitu HX itu sendiri. Jadi asimtot asimtot miringnya itu tidak lain adalah Y sama dengan HX itu sendiri. Nah, berapa HX-nya? HX-nya tadi sudah Anda hitung untuk X plus 1. Ya, itu asimtot miringnya, kira-kira. Jadi, asimtot miring adalah yang ada di sini. Nih. Ya. Nah, sekarang saya tak gambarkan ke sini. X plus 1. Nah, ini kan asimtotnya. Ya. Dia akan berhimpitan ya, X plus 1. Coba ini saya kasih tanda yang lain. Saya pakai special point settingan dengan stylenya itu ya putus-putus lah. Nah, ini adalah asimtot miringnya. Nah, sekarang asimtot tegaknya berapa? Dari asimtot tegaknya X sama dengan 2 ya. Nah, ini asimtot tegaknya. Dan satunya adalah di X sama dengan 3. Nah, ini asimtot tegaknya. Jadi kita punya dua asimtot tegak dan satu asimtot miring. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Selamat belajar dan mohon dilanjutkan pada session berikutnya. Terima kasih.